Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kelas ekspor impor episode ke-16 dengan tema Cukai Hasil Tembakau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Hijriah Patajenu, IKA, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado, yang akan memandu kegiatan pada hari ini sampai dengan siang nanti. Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baik Sobat Eksim, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post, the same now, I've been humble too long, yeah, tell them all. Sobat Eksim, di video yang barusan kita saksikan bersama sudah kita kita sudah pelajari terkait cukai, dalam hal ini cukai hasil tembakau. Nah, apabila Sobat Eksim ingin bertanya, Sobat Eksim dapat mengajukan pertanyaan langsung melalui chat Zoom, tapi sebelumnya raise hand dulu ya, atau Sobat Eksim dapat juga mengajukan pertanyaan melalui Linktree/Humas BC Sulbaktara. Nah, Sobat Eksim, di setiap episodenya, kelas ekspor impor selalu menghadirkan narasumber dan ahli dan tentu saja mumpuni di bidangnya. Bersama saya hari ini sudah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Muammar Nasrullah. Beliau adalah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado. Selamat pagi Pak Muhammad. Selamat pagi Mbak Eka, selamat pagi Sobat Eksim dimanapun kalian berada.
Wah, ada love-love-nya ya, Sobat Exim Oke. ya. Sepertinya Pak Amar udah nggak sabar nih berbagi infonya kepada Sobat Exim semua. Nah, selain Pak Amar, ada juga Bapak Abu Bakar Abdullah. Beliau adalah pemeriksa Bea dan Cukai pertama di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado. Selamat pagi Pak Abu Bakar. Selamat pagi Mbak Ika, selamat pagi teman-teman peserta kelas ekspor impor dimanapun berada. Gimana kabar? Sehat semua kan? Sehat, Ya. alhamdulillah. Sehat. Semoga Sobat Exim sehat semua ya. Nah, Sobat Exim, di episode minggu lalu kita sudah membahas tentang cukai minuman mengandung etil alkohol. Bagi Sobat Exim yang minggu lalu tidak sempat bergabung dengan kita, Sobat Exim tidak perlu khawatir ya. Sobat Exim dapat menyaksikan rekaman tayangan kami minggu lalu di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado. Nah, saya sudah tidak sabar nih. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Amar nih, Pak. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang cukai MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Sudah dijelaskan juga tentang pengertian cukai. Tapi mungkin ada Sobat Exim nih yang mungkin lupa-lupa ingat. Apa sih pengertian dari cukai itu sendiri? Silakan Pak Amar. Baik, terima kasih. Sobat Exim semuanya, jika kita berbicara tentang cukai ya, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari dasar hukum terkait cukai itu sendiri. Apa sih yang menjadi dasar hukum terkait cukai itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2021 itu terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ di Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan tersebut dilakukan beberapa perubahan pasal yang ada di Undang-Undang Cukai. Jadi sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman itu peraturan akan termodifikasi, dilakukan perubahan. Nah, peraturan yang dilakukan perubahan tersebut itu yang lama, jika itu tidak diubah, ketentuannya, pasal-pasalnya masih tetap berlaku. Berbeda kalau peraturan itu sudah dilakukan pencabutan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maka peraturan yang lama tersebut tidak bisa dipakai lagi ketentuannya seperti itu. Dan untuk definisi cukai sendiri, menurut Undang-Undang Cukai, apa? Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Cukai. Apa saja sih sifat dan karakteristik tersebut? Yang pertama adalah konsumsinya itu perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal itu diatur semua di dalam Undang-Undang Cukai. Seperti itu. Baik, Pak Amar sudah menjelaskan tentang definisi, sifat, serta karakteristik dari cukai. Nah, kalau tujuan dari pengenaan cukai itu sendiri seperti apa? Mungkin Pak Abu, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Ika. Teman-teman peserta kelas ekspor impor yang saya hormati, perlu diketahui bersama bahwa tujuan pengenaan cukai itu sebenarnya ada dua. Yang pertama dari sisi budgeter, yaitu dari sisi penerimaan negara. Terus yang kedua dari regulator. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tujuan pengenaan cukai tersebut. Yang pertama dari sisi budgeter, dari sisi keuangan negara ya. Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan
yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kita tahu bersama cukai itu memang tujuannya untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk subsidi dan lain-lain, dan termasuk juga gaji kami dari Bea Cukai, mungkin dari instansi lain. Ya intinya untuk dana operasional negara lah, mungkin seperti itu secara umum ya. Terus yang kedua dari sisi regulasi atau dari sisi regulator ya, cukai ditujukan untuk mengatur atau membatasi konsumsi barang kena cukai karena alasan tertentu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa memang dampak terhadap barang BKC itu memang pertama tidak bagus buat kesehatan. Mungkin teman-teman yang kita biasa bilang ahli hisap ya, perokok itu kan memang kita sudah tahu bersama bahwa barang itu tidak bagus untuk kesehatan, terutama sangat mengganggu buat kesehatan, terutama ya paru-paru ya. Terus yang kedua memang sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya. Yang perlu saya contohkan, mungkin kita kalau kelebihan mengkonsumsi MMA itu ya, itu kan otomatis mungkin dampaknya mungkin intinya dampaknya nanti buruk buat lingkungan, mungkin bisa meningkatkan tingkat kriminalisasi mungkin di lingkungan, mungkin ada yang sambil mabuk-mabukan, dari situ mungkin cari masalah, berkelahi dan lain-lain. Jadi intinya untuk pengawasan juga, mungkin demikian Mbak Ika. Baik, cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Nah, Pak, apa saja sih barang-barang yang termasuk dalam kategori barang kena cukai? Mungkin Pak Amar, silakan. Baik, terima kasih. Apa saja yang termasuk barang kena cukai itu? Jika kita melihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai ya. Cukai untuk saat ini itu ada 3, yaitu yang pertama adalah EA, etil alkohol, yang kedua adalah MMA, minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Untuk saat ini objek barang kena cukai hanya 3 itu, tapi kedepannya mungkin akan bisa bertambah lagi. Saat ini kemungkinan yang akan dikenakan cukai nanti untuk objek ekstensifikasi cukai adalah plastik. Nah, sepengetahuan saya saat ini untuk cukai plastik ini masih proses pembuatan peraturan pemerintahnya, dan mungkin kedepannya lagi akan ada cukai untuk MBDK, minuman bergula dalam kemasan, karena itu memang kan minuman bergula itu bisa membawa efek yang negatif bagi masyarakat ya, untuk kesehatan khususnya. Tapi kalau untuk plastik tadi, kenapa dikenakan cukai? Karena kita memang ketahui bersama bahwa plastik ini sangat berdampak negatif sekali bagi lingkungan, karena memang plastik ini susah diurai gitu jika sudah terbentuk. Seperti itu. Terima Baik. kasih. Yang sudah disebutkan tadi, salah satu barang kena cukai adalah hasil tembakau. Nah, apa saja sih Pak yang termasuk dalam hasil-hasil tembakau yang disebutkan tadi? Oh, kalau untuk hasil tembakau, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UHPP yang saya jelaskan tadi, hasil tembakau ini ada yang pertama adalah sigaret, kemudian cerutu, kemudian rokok daun, kemudian tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Seperti itu. Kapan sih Pak barang-barang tersebut akan dikenakan cukai? Mungkin Pak Abu silakan. Oh ya, terkait kapan sih barang itu dikenakan cukai, atau kapan sih barang itu harus membayar cukai? Memang berdasarkan undang-undang itu dipisah menjadi 2. Yang pertama BKC yang dibuat di Indonesia, terus yang kedua BKC impor. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya kapan sih? Nah, di sini mungkin saya bisa jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, barang kena cukai dibuat di Indonesia.
berarti barang itu dibuat di dalam negeri. Jadi dikenakan cukai pada saat selesai dibuat. Mungkin teman-teman pengusaha rokok atau pengusaha MMA wajib melekatkan pita cukai atau wajib melunasi cukai yang terutang sebelum barang itu diedarkan atau dijual ke masyarakat umum. Jadi perlu kita ketahui teman-teman ya, terutama teman-teman yang mungkin setiap hari merokok atau minum minuman mengandung alkohol itu harus kita ketahui. Jadi pelunasannya itu pada saat barang selesai dibuat dan diedarkan di pasaran bebas. Terus yang kedua BKJ impor. Kapan sih cukai itu diselesaikan, terutama untuk BKJ yang diimpor? Misalnya nih ada importir mau melakukan impor rokok, memang kita masih ada ya kita melakukan impor rokok. BKJ yang diimpor itu cukainya dikenakan pada saat pemasukan ke daerah pabean. Jadi begitu barang itu masuk di daerah pabean, berarti dia sudah terutang cukai. Kapan sih dia dilekati? Pada saat dia barang impor, dia masuk ke tempat penimbunan sementara. Berarti ada beberapa pungutan yang harus atau yang wajib diselesaikan. Yang pertama adalah biaya masuk terhadap barang itu. Terus yang kedua PPN, yang ketiga PPH, yang terakhir khusus untuk barang kena cukai berarti dia harus melekatkan atau harus melunasi pita cukai itu sebelum keluar dari kawasan pabean. Berarti kalau teknisnya barang tiba di pelabuhan diperiksa oleh bea cukai, setelah dibayar pungutan-pungutan negara lainnya, setelah itu barang dibayar, dilunasi atau dilekati pita cukai, baru bisa diedarkan di peredaran bebas, atau barang setelah dilekati baru bisa dijual ke masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, terutama yang biasa merokok atau minuman impor ya, itu perlu diperhatikan, terutama untuk MMA yang di atas kadar alkohol di atas 5% itu pelunasannya dengan pelekatan pita cukai. Mungkin teman-teman yang biasa beli minuman impor itu jadi harus diperhatikan. Begitu minuman itu kadarnya 5% loh, tapi kok nggak dilekati pita cukai, itu Bapak dan Ibu-ibu harus curiga. Kenapa ya kok nggak dilekati pita cukai? Kalau memang Bapak curiga, bisa menghubungi kantor bea cukai setempat. Kita di Manado ada, saya rasa di setiap daerah ada ya untuk kantor bea cukai, walaupun tidak di setiap kabupaten, tapi paling tidak di setiap provinsi ada. Jadi mungkin saya harapkan kerjasama dari masyarakat juga, karena tidak mungkin kami itu harus melakukan pengawasan terhadap peredaran BKJ, misalnya pengawasan harus 24 jam karena keterkaitan dengan keterbatasan pegawai, karena itu sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, apalagi kalau daerah-daerah pedalaman itu memang saat ini masih ada rokok-rokok yang kami curigai yang tidak dilekati pita cukai. Jadi intinya perlu kerjasama dari masyarakat. Mungkin demikian, Mbak. Jadi cara pelunasan cukai itu ada dua ya Pak ya, pada saat pembayaran dan pada saat pelekatan pita cukai ya Pak. Baik, nah untuk tarif cukai hasil tembakau seperti apa Pak Abu? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, baik. Pak Amar, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau untuk tarif cukai hasil tembakau sendiri itu berbeda-beda ya, tergantung jenisnya, apakah itu sigaret kretek mesin, apakah itu sigaret putih mesin, atau sigaret kretek tangan. Dan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah rokok-rokok jenis SKM, SPM, atau SKT ya. Kalau untuk rokok SKT, dalam
penggolongan itu ada 3 golongan ya. Untuk golongan 3 itu produksinya per tahun itu tidak sampai 500 juta batang. Jadi hitungannya batang. Terus kemudian kalau golongan 2 yang SKT itu produksinya lebih dari 500 juta batang, tapi tidak lebih dari 2 miliar batang per tahun. Kemudian untuk yang golongan 1 itu lebih dari 2 miliar batang per tahun produksinya. Itu untuk yang SKT. Untuk yang SKM atau SPM, golongan 2-nya adalah produksinya per tahun ini kurang dari 3 miliar batang per tahun. Itu untuk golongan 2. Dan yang golongan 1 lebih dari 3 miliar batang per tahun. Lah dari golongan-golongan tersebut itu, baik SKM, SPM, atau SKT itu ada perbedaan tarif. Contohnya misalkan SKT untuk peraturan terbaru ini yang ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 109 tahun 2022 tentang tarif cukai hasil tembakau. SKT itu paling rendah, golongan 3 itu sekitar Rp115 itu untuk golongan 3. Dan kemudian naik lagi golongan 2 205, golongan 1 345. Untuk SKM yang sering dirokok masyarakat ini biasanya nih SKM ini. Itu golongan 2-nya tarifnya per batang Rp600 dan untuk golongan 1 Rp985. Dan untuk SPM ini untuk golongan 2 tarif cukainya per batang Rp635, sedangkan untuk golongan 1-nya Rp1.065. Kenapa sih diadakan perbedaan tarif baik SKM, SPT ataupun SKT? Itu tentu saja banyak faktor ya, diantaranya adalah misalkan kalau SKT kenapa tarifnya itu bisa rendah sekali? Karena tarif SKT paling rendah adalah Rp115. Itu karena dalam proses pembuatannya SKT itu menggunakan tenaga manusia, menggunakan tenaga buru-buru linting, dan itu dapat menyerap tenaga kerja sehingga pemerintah bisa memberikan kebijakan, berarti karena pengusaha pabrik juga sudah membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu cukai untuk SKT itu dibuat lebih rendah daripada yang dibuat dengan mesin. Karena kalau dibandingkan ya biasanya satu buruh itu yang ahli dalam 1 hari itu bisa memproduksi itu yang ahli 5.000 batang. Itu sudah luar biasa, Mas. Itu untuk yang ahli ya. Kalau yang belum ahli belajaran itu ya nggak sampai ribuan. Susah memang. Beda dengan mesin. Kalau mesin itu 1 menit aja, bahkan kalau mesinnya bagus itu bisa 30.000 batang, 50 bisa 5.000 batang. Itu kalau mesinnya bagus. Kalau dibandingkan dengan tenaga manusia tadi itu aja 1 hari kerja ibaratnya 7 jam 8 jam baru dapat 5.000. Sedangkan mesin 1 menit dapat segitu. Oleh karena itu harga atau pengenaan cukai tarifnya untuk SKM dan SPM itu lebih mahal daripada SKT yang dibuat oleh tangan melalui tenaga buru-buru pelinting tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Mungkin saya bisa Tambahan, menambahkan dikit, silakan, Mbak. Pak Abu, silakan. Ya, terkait cukai rokok, terutama mungkin teman-teman yang banyak merokok SKM ya. Jadi misalnya kita merokok merek Sampurna lah, kita nyebut satu merek ya. Berarti kan cukainya tadi 985 ya, Pak. Per batang. Per batang, berarti 16 batang kurang lebih 16.000. Cukainya saja sudah 16.000. Belum PPN-nya, pajak rokoknya 10% dari cukai. Berarti 16.000 tambah 1.600. Sudah 17.600. Belum PPN-nya. PPN-nya berapa, Pak? PPN kurang lebih 10%. Ya, 10% tambah 1.600 lagi. Berarti sudah 18.000 sekian ya. Berarti HPP rokok
Kalau kita beli 28, berarti harga pokok produksinya berarti hanya 10.000. Jadi teman-teman jangan heran kenapa sih rokok semakin mahal, semakin lama kok semakin mahal. Karena tarif cukai itu semakin lama semakin dinaikkan, setiap tahun pasti tarifnya naik. Seharusnya diimbangi. Kalau kita seharusnya diimbangin, perokok itu seharusnya dikurangi, ini dari sisi kesehatan ya. Kalau dari sisi cukai kan semakin banyak perokok semakin bagus. Tetapi kalau dari sisi kesehatan ya seharusnya perokok itu seharusnya berkurang karena semakin lama tarif cukai semakin tinggi. Bahkan ada yang SPM tadi sampai 1.000 sekian ya. Kalau kita Marlboro mungkin sekitar 30 sekian ribu lah. Tapi kok saya heran masih ada juga teman-teman yang masih suka merokok. Jadi mungkin demikian ya. Jadi intinya yang membuat rokok dan MMA mahal itu karena pungutan negara tadi yang cukai, pajak rokok, PPN dan lain-lain. Mungkin demikian Pak tambahan saya. Jadi cukai itu sumber penerimaan negara tapi juga bertujuan untuk membatasi ya konsumsinya. Ya, betul Pak. Jadi seperti itu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan ya. Mungkin kita ini sebenarnya bisa berterima kasih Mas kepada perokok ini. Kalau kita beli sebungkus rokok tadi itu sebenarnya lebih dari 60% itu untuk negara sebenarnya. Kalau boleh saya bilang ini perokok itu ya setara dengan guru lah, pahlawan tanpa tanda jasa ini untuk negara. Karena memang beli sebungkus rokok aja itu 60% lebih itu untuk negara Mas, seperti itu. Ya, jadi juga saya tambahkan terutama yang tadi disampaikan, jadi 60% itu bukan untuk kepentingan biaya cukai, itu ada namanya dana alokasi yang diserahkan ke Pemda, yaitu pajak rokok, terus dana intensif cukai, itu salah satunya untuk kesehatan juga. Mungkin untuk membangun, memfasilitasi mungkin rumah sakit yang sarana dan prasarana kurang bisa memakai dana itu. Kalau nggak salah itu saya pernah dengar bahkan di Malang itu Mas ya, pernah ada rumah sakit jantung kalau nggak salah ya, paru atau jantung lah, yang dananya itu berasal dari dana bagi hasil cukai. Jadi intinya cukai itu dari kita dan untuk kita, yang seperti saya sampaikan tadi, untuk subsidi, untuk sarana prasarana, untuk bangun jembatan, gaji pegawai dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan kesalah, kok saya ini setiap hari bayar cukai rokok, kalau ditabung-tabung setahun sudah berapa ya, intinya kan seperti. Jadi pungutan negara itu dari kita, nanti income-nya kembali ke kita juga. Demikian Mbak. Oleh karena itu ya kami mengimbau kepada teman-teman semua yang menyaksikan, yang hadir pada Zoom hari ini, ayolah kita merokok itu yang berpita cukai resmi ya. Jangan sampai yang resmi ya Mas ya. Yang resmi, jangan sampai tidak ada pita cukainya. Itu justru malah merugikan negara dan merugikan masyarakat. Karena apa? Rokok yang tidak dilekati pita cukai atau rokok ilegal itu kandungannya nggak jelas. Wong yang resmi aja kandungannya jelas saja dibatasi kok karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Apalagi yang tidak, yang ilegal itu. Mungkin kalau yang legal itu mungkin dampaknya hanya 70% lah buat kesehatan. Mungkin kalau rokok ilegal mungkin 90%. Karena kenapa? Dia tidak standar. Kandungannya itu enggak jelas. Nikotin kalau nggak salah. Iya, nikotinnya jadi dia nggak standar. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman perokok ya belilah rokok yang legal, artinya sudah dilekati pita cukai. Walaupun kita dampaknya ya, tapi tidak separah dengan dampak yang rokok ilegal tadi. Kalau rokok ilegal ya takarannya terserah dia lah, mau berapa gram nikotinnya, mau berapa gram tarnya, tetapi kan itu tidak standar sesuai dengan mungkin peraturan dari Kementerian Kesehatan. Mungkin demikian Mas Muhammad. Buat para perokok jadi penyumbang bagi devisa negara ya Mas ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan paru-parunya ya.
Ya, ini juga mungkin tambahan ya. Seharusnya memang ini himbauan dari Kementerian Kesehatan. Tapi kalau dulu waktu saya tugas di Miangas ini sebagai intermezzo hiburan aja. Saya bertanya sih sama teman-teman TKBM itu, Pak, Bapak satu hari bisa merokok berapa batang, Pak? Waduh, Pak, sekarang rokok itu makin lama makin mahal. Waduh, Pak, saya satu hari satu bungkus sudah cukup. Tapi saya bilang, Pak, Bapak kalau cuma satu hari satu bungkus, ya target tidak tercapai. Jadi itu cuma sebatas hiburan aja ya. Jadi intinya jangan sampai kita itu beli rokok yang ilegal. Kita sendiri dirugikan, negara juga pasti dirugikan. Kalau banyak di Indonesia beredar rokok ilegal, salah satu faktor berarti target cukai kita tidak akan tercapai. Berarti kalau target penerimaan tidak tercapai, berarti pembangunan pun tidak akan maksimal. Demikian, Mbak. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang tarif cukai. Nah, Pak Abu nih atau Pak Amar nih, kalau ada sobat Eksim di sini nih yang ingin terjun ke usaha pengolahan hasil tembakau, prosedur perizinannya seperti apa? Oke, Pak Abu? saya bisa jawab nanti dibantu juga sama Pak Muammar. Mungkin ada sahabat-sahabat peserta kelas Eksim yang ingin membuat pabrik rokok, terutama di Sulawesi Utara. Kebetulan kami bertugas di Manado, dan kebetulan pun belum ada pabrik hasil tembakau. Syaratnya sebenarnya izin teknis dari instansi terkait. Nanti dari Bea Cukai hanya mengeluarkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau biasa kita singkat NPPBKC. NPPBKC itu wajib buat siapa saja sih? Mungkin teman-teman bertanya, apakah kita penjual rokok eceran wajib mempunyai NPPBKC? Makanya perlu saya jelaskan. Yang pertama, yaitu pengusaha pabrik. Mungkin teman-teman ya ada yang bikin pabrik etil MMA lah atau hasil tembakau. Yang pertama pengusaha pabrik. Yang kedua adalah pengusaha tempat penyimpanan, mungkin kita bisa bilang distributor ya, barang dari pabrik dimasukkan ke gudang distributor sebelum disalurkan, dia harus wajib mempunyai NPPBKC. Yang ketiga importir BKC, mungkin nih banyak teman-teman milenial yang saya pingin impor misalnya minuman merek luar, soalnya di dalam negeri harganya mahal. Ya itu salah satu yang dipenuhi adalah mempunyai NPP BKC. Terus yang keempat, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran BKC. Ini saya sampaikan tadi. Ini khusus untuk minuman mengandung etil alkohol. Apakah toko-toko pengecer rokok itu wajib NPP BKC? Sesuai aturan belum diwajibkan. Cuma kita nggak tahu, mungkin untuk meningkatkan pengawasan ke depannya kita nggak tahu regulasinya diwajibkan atau tidak. Cuma untuk saat ini untuk wajib NPPBKC hanya sebatas minuman mengandung etil alkohol. Kalau kayak di Manado itu kan kita banyak kafe-kafe ya, jadi mereka menjual memang MMA yang di atas 5%. Jadi perlu juga saya tambahkan, untuk NPPBKC sendiri hanya berlaku untuk MMA yang kadar alkoholnya di atas 5%. Tetapi rata-rata kalau kafe itu mereka memang jualnya campur, Mas. Jadi ada yang sekelas bir sampai dengan 5%, ada juga yang jual di atas 5%. Jadi memang seharusnya wajib karena dia jual di bawah 5% dan jual di atas 5%. Mungkin demikian, Mbak. Berarti yang untuk MMA ini, Mas ya, untuk yang 5% ke bawah itu TPE atau tempat penjualan eceran, kafe-kafe itu tidak wajib mereka Betul membuat sekali. NPPBKC ya. Tapi tetap mereka ada izin dari
pemerintah daerah setempat Mas, seperti SIUP MB itu kan, surat izin usaha penjualan minuman beralkohol, atau ITPMB, izin tempat penjualan minuman beralkohol itu ya. Iya. Kalaupun nggak diwajibkan di kita untuk membuat NPPBKC untuk TPE yang menjual minuman mengandung alkohol di bawah 5%, tapi ada ketentuan dari pemerintah daerah terkait itu yang Betul sekali. wajib dipenuhi izin-izinnya, seperti itu ya. Makanya kita mengeluarkan NPPBKC, izin dari kita itu setelah dipenuhi izin dari instansi terkait seperti Betul. disampaikan tadi. Saya kurang paham apa izin-izin terkait untuk NPPBKC. Biasanya sih ya izin usaha. Itu kalau untuk minuman ya itu tadi yang saya sebutkan Mas. SIUP MB, TPMB seperti itu. Mungkin di forum ini mungkin ada teman-teman yang punya kafe, terus dia baru tahu mungkin kali ya di acara ini, oh ternyata saya itu harus wajib ya NPPBKC karena saya menjual MMA di atas 5%. Sebenarnya memang perizinan saat ini sudah sangat-sangat mudah sekali. Mungkin karena dampak dengan adanya COVID kemarin, jadi kita nggak harus ke kantor bea cukai. Kita sudah by sistem, terutama kalau di kantor Manado ya, Mas ya. Jadi kita nggak harus ke kantor bea cukai, kita punya aplikasi untuk pengurusan NPPBKC. Jadi kita juga harus bersyukurlah dengan adanya COVID kemarin, kita banyak inovasi. Karena waktu itu kan kita nggak bisa tatap muka, akhirnya banyak ide-ide dari Kementerian Keuangan dalam meningkatkan pelayanan. Jadi mungkin ada teman-teman silakan kalau tahunnya baru di acara ini mungkin bisa menghubungi kantor bea cukai setempat. Demikian. Oke, tapi ini loh Mas, yang terkait pengecualian pembuatan NPPBKC tadi itu tidak hanya yang TPE yang menjual minuman itu di bawah 5%. Ada lagi misalkan orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol itu dari hasil peragian, penyulingan, tapi itu dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri nih. Terus dibuatnya itu ya sederhana, kemudian semata-mata untuk mata pencaharian. Nah, itu diatur di dalam ketentuan kalau nggak salah kurang dari 25 liter. Kemudian Ya, ini untuk tidak ngitungnya ini dikemas gimana? dalam kemasan penjualan eceran. Nah, itu dikecualikan dalam pembuatan NPPBKC. Jadi nggak apa-apa kamu membuat NPPBKC seperti itu ya. Jadi ada yang wajib memiliki NPPBKC, tapi ada yang dikecualikan ya, Pak ya. Betul. Baik, nah tadi kan Pak Amar sudah memberikan himbauan agar merokok dengan rokok legal. Nah, Pak Amar, apa ada jenis-jenis rokok ilegal? Wah, rokok-rokok ilegal itu ya ada. Dan itu banyak juga beredaran di masyarakat saat ini ya. Di antaranya adalah yang pertama rokok tanpa kemasan resmi atau rokok bodong atau rokok batangan. Jadi rokok itu dijual itu tidak dikemas dalam penjualan eceran. Mungkin ya tuh orang beli dari pabrik gitu tapi yang batangan gitu. Itu pabriknya pun mungkin juga pabrik yang nggak jelas, nggak punya izin itu. Nah itu ada rokok batangan itu nggak boleh, itu namanya rokok ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rokok tidak dilekati pita cukai atau rokok polos ya. Jadi rokok polos ini termasuk rokok yang ilegal. Kita saja sebagai manusia aja nggak mau kan kemana-mana polosan, nggak pakai baju. Makanya kalau beli rokok ya yang harus ada pita cukainya, jangan rokok polos. Itu yang kedua. Yang ketiga, rokok dengan pita cukai palsu. Lah untuk rokok yang pita cukai palsu ini sangat susah ya sebenarnya untuk masyarakat awam ya untuk membedakan. Bahkan untuk pegawai bea cukai sendiri pun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan itu pitanya itu asli atau palsu lah. Dari kita, dari pegawai bea cukai kemungkinan hanya menduga berdasarkan keahlian kita duga oh ini pitanya palsu, maka kita ujikan di Minilab ada di pusat sana, dan di sana yang memiliki kewenangan untuk menentukan asli atau tidaknya
sebuah pita itu ada konsorsium yang terdiri dari Peruri, Padalarang, dan satunya Pura kalau nggak salah ya, PT Pura seperti itu. Itu untuk yang ketiga tadi menggunakan pita cukai palsu. Kemudian jenis rokok ilegal yang keempat menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya atau saltuk kalau dalam bahasa sehari-hari di bea cukai, salah peruntukan. Nah, salah peruntukan ini itu misalnya teman-teman, ada satu pabrik dia memiliki izin SKM, sigaret kretek mesin, dan memiliki izin sigaret kretek tangan. Ini dalam satu pabrik. Nah, tapi pengusaha pabrik ini agak sedikit nakal lah dalam tanda kutip atau curang. Dia mengakali, dia produksi SKM, tapi dia membeli pita SKT yang jauh lebih murah. Jadi perbedaan harganya itu cukup tinggi ya, perbedaan tarif cukainya. SKT aja sendiri 115. Ya. Sedangkan kalau SKM yang golongan 2 itu bisa mencapai 500 lebih. Nah, itu kan terjadi Pelarian pungutan negara. terjadi disparitas perbedaan harga yang cukup signifikan gitu loh. Berarti Sehingga itu bisa menimbulkan kerugian bagi negara, Mas. Spanyol berarti ya, separuh nyolong. Nah, separuh nyolong ya, meskipun ada pemasukan negara tapi itu mengakali gitu. Solusinya berapa ya, misalnya SKM 600 terus SKT-nya 115. Lah kan yang tadi Sudah bilang 400 tadi. ribuan ya kali Heeh. jutaan batang. Wah, Ya berarti target nggak tercapai lah, Mas. Ya opo iki? wah kalau target cukai nggak tercapai, imbasnya panjang, Mas. Ya, dampak. Dampaknya panjang untuk dana pembangunan, Ya. anggaran pembangunan kemungkinan ya akan berkurang untuk tahun Gaji depan. dikurangi juga bisa-bisa ya. Wah, ya gawat juga. Janganlah kalau gaji lah. Kalau gaji repot, Mas. Urusannya sampai ke rumah soalnya. Ya. Iya. Itu yang keempat tadi, jenis rokok ilegal adalah menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya atau salah peruntukan, saltuk. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Jadi saya contohkan misalkan pabrik A ini pabrik golongan 2 atau golongan 3 yang SKT itu dia pesan pita kemudian dipakai oleh pabrik lain. Jadi untuk pengusaha pabrik yang golongan 2 dan 3 itu di pita cukainya itu ada yang namanya kode personalisasi pabrik. Pengkodean ya, inisial nama pabrik gitu ya. Ya, ada kode personalisasi. Misalkan nih kalau di Malang ada pabrik yang namanya Sinar Mahkota Mas. Nah, itu personalisasinya itu ada 8 huruf, Mas. Ya. Ini kan terdiri dari 3 kata itu di pita cukainya itu Sin Mahma. Nah, itu jelas. Jadi ada bajunya. Lah itu kalau dipakai pabrik rokok lain itu berarti namanya salah personalisasi seperti itu. Nah, contohnya ini juga. Ini ada ini rokok yang saya rokok nih. Ini rokok dari Malang juga ini. Asika. Ini jenisnya sigaret kretek tangan. Nah, ini yang memproduksi adalah Indo Kretek Tobacco. Nah, ini ada personalisasinya juga Inkreto. Nah, jadi untuk golongan 2 dan 3 itu ada di pita cukainya yang namanya kode personalisasi. Ini untuk pengawasan kita supaya pita cukai ini tidak digunakan untuk pabrikan-pabrikan yang lain gitu, seperti itu. Itu yang kelima ya, yang terakhir jenis rokok ilegal adalah rokok yang dilekati pita cukai bekas. Jadi pita cukai itu sudah digunakan. Nah, ini banyak biasanya ini di toko-toko, di warung-warung di daerah-daerah itu ketika beli rokok terus penjual rokoknya itu mengumpulkan pitanya, tapi harganya dikurangi gitu. Nah, itu nanti untuk dijual ke orang atau ke pabrik untuk dilekatkan lagi lah itu nggak boleh. Jadi rokok yang dilekati pita cukai bekas itu namanya rokok ilegal, seperti itu. Mungkin menambahin sedikit dari Masnya terkait pita cukai. Jadi untuk biar pita cukai itu tidak mudah ditiru,
Makanya setiap tahun itu ada update desain, Mas ya. Ya, betul. Misalnya Pita Cukai 2022 desainnya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman pun begitu membeli rokok yang desainnya agak aneh seperti yang rokok kita beli, itu seharusnya curiga. Karena untuk meningkatkan pengawasan di bidang Pita Cukai, setiap tahun desain itu diupdate. Terus yang kedua, memang yang mencetak itu kan Peruri ya, percetakan uang Republik Indonesia. Jadi memang mungkin pengamanannya seperti uang. Ya, tapi kan namanya pengusaha yang mau nyolong ya dia berusaha bagaimana caranya. Walaupun sudah susah ditiru atau dipalsukan, ya namanya pengusaha mau untung besar ya dia berusaha bagaimana caranya biar bisa menjiplak atau meniru Pita Cukai tersebut. Jadi untuk perhatian bagi teman-teman perokok, mungkin bisa membandingkan desain, terutama desain itu setiap tahun kita update demi Pita Cukai itu tidak mudah untuk ditiru. Demikian, Mbak. Di layar Sobat Eksium sudah kita tampilkan contoh beberapa rokok ilegal ya, rokok ilegal seperti tidak dilekatkan dengan pita cukai seperti ini. Maaf, kami tidak mengendorse ya suatu merek, tapi kami hanya memberikan contoh dari rokok-rokok yang ilegal. Nah, mungkin Pak Amar bisa menjelaskan bagaimana sih mengidentifikasi pita cukai? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk Pita Cukai sendiri itu kan ada masyarakat bisa melihat sendiri ya, di Pita Cukai tersebut itu ada jenisnya apa, SKM atau SKT, itu bandingkan dengan bungkus rokoknya, terus tahun Pita Cukainya ada, terus jumlah isi kemasannya ada, seperti itu. Nah, kalau bagi masyarakat sendiri sebenarnya untuk mengidentifikasi pita ini agak susah dan kurang cermat. Yang paling mudah itu ya dilihat rokok itu dilekati pita cukai atau tidak, seperti itu, Mas. Itu yang paling mudah bagi masyarakat, karena kalau masyarakat awam mau mengidentifikasi apakah pita cukai yang dilekati di rokok, bungkus rokok tersebut salah penentukan, salah personalisasi, saya pikir nggak akan secermat itu, karena orang beli rokok ya tujuannya untuk merokok, dia bayar paling untuk melihatnya, oh dilekati pita cukai berarti aman gitu kan. Kalau untuk identifikasi secara mendalam, saya yakin masyarakat itu banyak yang nggak cermat. Iya, apalagi untuk menentukan palsu atau tidaknya. Pegawai bea cukai sendiri aja, saya yakin banyak yang nggak bisa itu. Untuk menduga saja, menduga ini palsu, itu susah. Dan kita pun nggak memiliki kewenangan untuk menyatakan, wah pita ini palsu. Kita hanya bisa menduga, baru kita ujikan ke Minilab, ada hasil keluar, baru itu sah dinyatakan pita cukai palsu, seperti itu. Berarti kita memang harus ada dukungan dari masyarakat ya, Mas? Ya, betul. Kalau kita sendiri harus patroli setiap hari, apalagi kalau di daerah kami sampai ke Miangas sana repot juga. Repot itu naik kapal berapa hari itu dari Manado itu, Mas? Kurang lebih 4 hari kita sampai dari Manado ke Miangas. Jadi harapan kami memang masyarakat pun harus proaktif. Harus kalau memang partisipasi ragu, hubungi aja kantor bea cukai terdekat ya, dan kami pasti menjamin akan merahasiakan yang menyampaikan laporan tersebut. Itu dijamin lah, kami nggak akan bocorkan. Oh ini yang melaporkan si A si B, itu pasti akan kami rahasiakan. Mungkin demikian tambahan. Oke. Baik, jadi kita perlu dukungan dari masyarakat semua ya Pak. Betul sekali. Karena ya nggak mungkin bea cukai itu kerja sendiri, Mbak. Karena dalam satu kantor aja kadang pegawainya itu nggak sampai gitu loh 100 orang gitu. Sedangkan wilayah pengawasannya itu beribu-ribu kilometer. Bahkan kalau sampai pulau-pulau terpisah, pulau-pulau itu kan sangat-sangat susah sekali untuk pengawasannya, seperti itu. Oleh karena itu kita butuh peran aktif dan partisipasi masyarakat untuk ikut juga itu memantau, mengawasi agar
penerimaan kita di bidang cukai ini bisa tercapai sehingga bisa berdampak positif nanti bagi pembangunan untuk negara seperti itu. Dan biasanya strategi untuk market atau pemasaran rokok-rokok ilegal itu biasanya daerah-daerah. Ya, Jadi saya yakin kalau untuk di kota besar itu mungkin nggak ada lagi. Yang tujuannya itu mungkin, dan pasti mereka sudah survei, mungkin di sana ada bea cukai tapi petugasnya cuma satu orang. Ya seperti saya contohkan tadi untuk yang pulau-pulau yang mungkin ada petugasnya, tetapi dia kan membawahi beberapa pulau. Ya samalah seperti kita. Kita itu ada berapa kepulauan yang di Kepulauan Talaut dan Sangir Sangir. itu hanya diawasi oleh 3 orang petugas bea cukai. Wah, 3 orang itu Pak Susana. Pulaunya itu kalau nggak salah di atas 10 pulau. Memang banyak sih yang pulau yang tidak berpenghuni ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman terutama yang tinggal di kepulauan lebih memperhatikan terkait yang disampaikan tadi sama Muammar terkait pita cukai palsu, pita cukai polos, atau yang tadi yang kita bilang Spanyol, separuh nyolong. Kan kasihan kita sudah bayar cukai, ternyata pita cukainya itu palsu. Berarti kita sendiri dirugikan, itu seharusnya penerimaan negara karena dia palsu berarti kan masuk ke kantongnya perusahaan. Cukai yang kita sudah bayarkan itu tidak disetorkan ke kas negara. Akhirnya berdampak nanti ke target penerimaan negara. Itu kalau nggak salah kita targetnya berapa, Mas? 230 triliun ya, untuk cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Sementara untuk realisasi penerimaan per 30 September itu khusus untuk hasil tembakau itu realisasinya kurang lebih 153 triliun ya. Cukup besar itu 153 triliun. Ya mudah-mudahan kalau ada kelebihan target ya itu akan dikembalikan ke masyarakat juga dalam bentuk dana bagi hasil cukai, dalam bentuk dana bagi hasil pajak rokok yang 10% tadi. Jadi itu dari rakyat kembali ke rakyat. Demikian. Tadi kan tentang rokok batangan. Nah, sekarang kan lagi banyak tuh rokok elektrik. Itu perlakuannya seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Rokok elektrik ya ini karena ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini ya Pak ya, yang undang-undang nomor 7 tahun 2021 tadi, undang-undang HPP. Untuk cukai hasil tembakau ini ada tambahan rokok elektrik. Rokok elektrik ini ya paling gampangnya bisa kita lihat seperti orang-orang menghisap vape itu Mbak. Jadi itu kalau vape itu masuk kalau nggak salah di jenis rokok elektrik cair dengan sistem terbuka. Jadi ada yang terbuka, ada tertutup. Kalau yang tertutup itu pakai cartridge itu. Kalau teman-teman biasanya yang lebih kecil bentuknya itu tinggal dihisap saja. Nanti kalau itu habis dibuang. Atau sekali pakai atau ganti cartridge-nya itu saja. Itu yang untuk rokok elektrik dengan sistem tertutup. Kalau yang terbuka yang saya jelaskan tadi seperti vape, vapor lab. Jadi beli liquidnya, lah cukainya itu dilekatkan di liquidnya tadi. Seperti itu. Itu rokok elektrik ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi itu tetap termasuk dalam hasil tembakau karena ada kandungan nikotinnya. Nah, nikotin kan berasal dari tembakau. Sampai saat ini ya, nikotin itu berasal dari tembakau. Saya nggak pernah tahu apakah dari tumbuhan-tumbuhan lain itu bisa menghasilkan nikotin, karena sepengetahuan saya hanya tembakau yang mampu menghasilkan nikotin. Seperti itu. Kalau rokok ini elektrik kan rata-rata anak-anak milenial ya. Jadi mungkin mereka ya apa ya? Mungkin karena asapnya
Kalau saya lihat kalau yang merokok elektrik itu dia kayak kebakaran kecil gitu ya. Apalagi kalau sudah Oh iya, 3 orang, asapnya 4 lebih orang. tebal Ya, daripada ngumpul rokok gitu. biasa. Saya kaget ini ada kebakaran apa di mall ini atau ternyata rokok elektrik. Jadi mungkin lebih ke apa ya, pergeseran eh, konsumen ya, mungkin dia mau praktis lah, nggak mau barokok, nggak mau bakore dan lain-lain, dipakai rokok rokok elektrik. Tapi tarifnya kalau nggak salah per gram ya, Mas ya. Tarifnya per milimeter, Mas. Per mili, karena kan ada cairan di situ, per mili pengetahuan saya. Ya, aturan berarti peraturan ini mengikuti perkembangan zaman ya, Pak ya. Ya harus seperti itu, Pak. Dinamika perkembangan zaman tuh. Untungnya undang-undang cukai itu bisa mengakomodir hal tersebut ya. Oh, baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan nih. Sudah ada para penanya di chat Zoom kita. Saya bertanya dari Pak Zulferdi. Baik, izin bertanya, apakah nilai rupiah yang tercantum pada cukai rokok itu, nilai rupiah pada cukai rokok itu apakah nilai jualnya? Kadang ditemukan nilai yang tercantum lebih tinggi dari harga jualnya. Mungkin Pak Amar? Ya, nilai yang tercantum dalam pita cukai dalam satu bungkus rokok itu namanya harga jual eceran. Jadi nilai harga jual eceran itu sepengetahuan saya tidak boleh lebih rendah ketika dijual itu kisaran 85%. Tapi kalau itu lebih tinggi itu enggak masalah karena memang itu kan harga jual eceran. Contohnya kayak rokok yang saya rokok ini. Ini jenisnya SKT ya, harga jual ecerannya 22.000. Ketika saya beli di warung di pasaran itu dijual sama warung atau pasar itu 25.000, 26.000 seperti itu. Baik. Jadi menambahkan juga di bea cukai itu kan ada namanya monitoring. Jadi kita setiap 3 bulan itu melakukan pengawasan terutama HT dan MMEA. Memang fokus kami itu kan lebih ke pita cukai. Tetapi kita juga memonitoring harga jual. Misalnya harga Sampurna di pita cukainya misalnya 25.000 HJE-nya ya. Ternyata kita temukan di pasar ternyata sudah 35.000. Tetapi kan pasarnya bukan pasar-pasar kayak pulau terluar ya sudah wajar lah. Misalnya kita temukan di kota Manado ternyata rokok merek Sampurna misalnya. Ternyata sudah dijual 35.000. Ya mungkin kita bisa sebagai pertimbangan untuk menaikkan cukai rokok tersebut. Jadi salah satu monitoringnya seperti itu. Jadi kami mengambil sampel, mencatat HJE-nya berapa, terus dijual ke konsumen terakhir berapa, nanti kita laporkan ke Direktorat Cukai. Mungkin itu sebagai dasar petinggi-petinggi kami untuk mengambil kebijakan. Bagaimana sih rokok merek ini kok harganya terlalu tinggi? Mungkin berikutnya pada saat dia mengajukan HJE ke kantor bea cukai, mungkin tarif cukainya mungkin bisa dinaikkan, mungkin harus merubah regulasi Mas ya, terutama PMK ya. Kalau terkait HJE itu hanya bisa dirubah HJE-nya saja Mas. Kalau tarif itu mengikat Harus. pada peraturan Menteri Ya. Keuangannya. Oleh karena itu fungsinya apa kayak pengecekan di pasar itu kan sebenarnya untuk rokok ini rata-rata dijualnya berapa sih? Bahkan ada yang lebih ekstrim nih, rokok satu bungkus itu SKT itu ada yang sebungkusnya itu 330.000 sebungkus rokok itu SKT pada 330.000 itu produksi dari Sehat Tentrem di Jombang, masuk di pengawasannya kantor bea dan cukai Kediri itu satu bungkus 330.000. Bayangin apa itu?
Wah, kalau dari sugesti sih katanya, wah penuh doa-doa dari kiai yang membuat. Nah itu sebenarnya sugesti saja. Cuman Sugesti. kita ya harus berpikir ya, masa sih kita mengeluarkan uang sebesar itu loh untuk satu bungkus rokok yang isinya itu satu bungkus 12 batang. 300.000. 330.000. Berarti sudah 50 kilo beras. Ya, iya Mbak ya. 300.000 kalau kita beli beras 1 bulan 50 kilo ya cukup lah. Tapi cuma untuk satu bungkus rokok ya hebat juga. Ya Mungkin namanya untuk kalau gengsi masalah ya, Pak, rokok ya. itu kan sugesti sebenarnya. Jadi nggak ada rokok yang namanya enak dan nggak. Sebenarnya sugesti. Bisa saja mungkin rokok yang harga 300.000 itu yang mungkin kalau kita yang perokok yang biasa harga di 7.000 mungkin nggak enak. Tapi kan masalah sugesti kembali ke orang masing-masing. Masalah rasa soalnya rokok itu. Demikian, Mbak. Mungkin untuk gengsi-gengsian juga ya, Mas. Ya. Bisa jadi karena memang untuk rokok-rokok seperti itu ya rokok-rokok kesehatan itu rokok kesehatan Mbak maksudnya itu memang mempunyai asar tersendiri punya peminatnya sendiri gitu karena saya pernah ngobrol dengan pengusaha pabrik yang memang dia memproduksi rokok kesehatan itu dia bilang dengan banyak beredarnya rokok ilegal di masyarakat itu Mas kami tidak terpengaruh karena memang kami sudah memiliki market tersendiri, Marketnya sudah. memiliki peminat tersendiri yang nggak mau beralih dari rokok tersebut seperti itu. Baik, kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ramdhani. Apakah vape itu ada cukainya? Dan jika ada, tarif cukainya seperti apa? Lebih besar vape atau rokok biasa, rokok batangan? Silakan Pak Mas. Kalau vape itu ada cukainya, tapi cukainya itu ada di liquidnya. Kalau kita beri liquid, nah itu ada pasti di situ harus ada dilekatkan pita cukai. Kalau itu mengandung nikotin ya, tapi ada juga liquid vape itu yang tidak mengandung nikotin, nol nikotin. Lah itu dulu masih ini sih masih dalam perdebatannya. Tapi kalau menurut saya kalau memang itu nol nikotin itu ya dia tidak wajib dikenakan cukai. Karena memang pengenaan cukai kan karena terkait nikotinnya kan nikotinnya itu kan dari hasil tembakau namanya cukai hasil tembakau. Kalau nggak ada nikotinnya ya nggak. Saya rasa nggak wajib itu ada nikotin. Dan untuk pengenaan cukainya di liquid itu hitungannya per milimeter. Mili per mili kan cairan ya. Mililiter betul. Kalau spesifiknya saya kurang paham karena nggak pernah nyoba ini tuh vape itu seperti itu. Baik, nah ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Deki Malfarezi. Izin bertanya, apakah rokok yang tidak ada pita cukai itu boleh dijual di warung atau tidak? Wah, rokok kalau tidak Ada dijual, pita cukai. tidak dilekati pita cukai, boleh dijual di warung atau tidak? Wah, dengan jelas saya jawab tidak. Karena jelas sekali itu rokok ilegal dan itu bisa dikenakan pidana. Pasal 54 Undang-Undang Cukai itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, tidak dilekati pita cukai, itu bisa dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan atau pidana denda itu minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 5 kali nilai cukai. Lah itu sangat merugikan sekali kalau memang ada warung yang menjual rokok ilegal dengan untung yang nggak seberapa, dengan pidana yang harus didapatkan. Saya rasa itu tidak worth it sekali ya. Jadi ya kami menghimbau lah kepada toko-toko, warung-warung kalau menerima dari sales rokok itu diperhatikan benar-benar apakah itu rokok yang legal atau tidak. Karena jangan sampai kita itu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai khususnya dalam hal rokok ini. Karena itu
Hukumannya nggak main-main, pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, seperti itu. Oke, Jadi, saya bisa menambahkan terkait silakan, Pak. memang pertanyaannya sangat-sangat bagus. Bisakah rokok polos atau rokok tanpa dilekati pita cukai dijual di kios-kios? Kalau kita baca undang-undangnya memang tidak bisa karena memang sanksinya pidana. Jadi saya menyarankan ke mungkin teman yang menanyakan tadi, mungkin kalau ada sales atau siapa sajalah yang menawarkan rokok polos seperti itu, kita bisa minta nomor kontaknya atau kita foto kendaraannya. Biasanya mereka itu memasarkan pakai itu Mas, motor, tapi ada box-box di Oh ya, belakangnya. kalau di Jawa namanya oprokan. Kalau memang Heeh. ada yang menawarkan, ya silakan difoto kendaraannya, plat nomornya, kalau bisa foto orangnya, dan disampaikan ke kantor bea cukai setempat. Itu kan salah satu keikutsertaan masyarakat di dalam mencegah peredaran rokok-rokok palsu dan meningkatkan penerimaan negara. Jadi saya sarankan kalau Mas yang bertanya tadi sempat menerima, yuk silakan dicatat nomor HP-nya, dipoto kendaraannya, platnya, orangnya, dan barangnya diserahkan ke bea cukai. Mungkin demikian, Mbak Ika. Baik, jadi baik penjual maupun pembeli, tolong kita gunakan produk-produk dalam hal ini rokok yang legal ya Pak ya. Betul sekali. Jangan pakai yang ilegal. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Wira Kusuma. Apakah akan diberlakukan single tarif untuk penerapan cukai rokok ini? Maaf, apakah akan diberlakukan single tarif untuk penerapan cukai rokok ini agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan sebagaimana disampaikan oleh Pak Amar tadi? Saya rasa kalau dibuat single tarif itu nggak mungkin ya, karena ya kita ketahui sendiri itu pertimbangan pemerintah kan juga terkait tenaga kerja tadi. Kalau misalkan pabrikan yang memiliki mesin itu dengan rokok yang dibuat dengan mesin 1 menit bisa ribuan batang dibandingkan dengan rokok yang dibuat melalui tangan yang dilinting oleh buruh-buruh pelinting itu sangat beda jauh gitu Mbak. Jadi kalau untuk pengenaan penyamarataan tarif saya rasa itu tidak mungkin ya, kita harus memperhatikan juga penyerapan tenaga kerja gitu kan. Kalau SKT itu dibuat sama dengan SKM ya orang-orang pasti akan lebih memilih membeli rokok SKM karena memang secara rasa juga mungkin lebih enak dan ada filternya, nggak berat ketika menghisap. Kalau SKT kan agak berat karena nggak ada filternya gitu ya. Emang ada SKT yang pakai filter, tapi ya tetap karena itu dibuat oleh tangan dan itu menyerap tenaga kerja, maka memang harus ada perbedaan tarif di situ. Seperti itu. Mungkin saya juga menambahkan terkait pertanyaan tadi, bisakah tarifnya disamakan? Ya untuk selama ini memang nggak bisa karena nanti tidak tercapai aspek keadilan. Masa pabrik yang produksinya banyak nanti disamakan dengan pabrik yang produksinya sedikit lah seperti disampaikan tadi batasan produksi 500 batang sekian miliar dan lain-lain. Sebenarnya bisa kalau memang negara memaksakan, tetapi memang dampaknya sangat-sangat luar biasa. Kemarin saja kita menaikkan tarif cukai yang SKT itu dari sekian rupiah menjadi sekian, itu banyak yang gulung tikar. Ya, betul. Iya kan, berarti kan nanti dampaknya dampak domino. Banyak pabrik yang tutup, banyak karyawan yang PHK. Kalau karyawan di PHK banyak, otomatis nanti kriminal nanti meningkat. Orang stres, nanti banyak pencuri dan lain. Memang kalau kita paksakan, negara memaksakan bisa, tetapi sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin intinya begitu. Tetapi saya setuju, kalau tarifnya seperti ini spesifik per batang sesuai dengan hasil produksi setiap perusahaan, berarti kan memberikan aspek keadilan. Masa sih yang pabrik tangan nanti dia
paling tidak mungkin ambil tengah-tengahnya, misalnya paling tinggi kan 1.000, masa sih SKT juga dikenakan 500, itu kan win-win solution, ambil yang tengah, itu sangat-sangat berat. Makanya saya sampaikan, kita menaikkan tarif aja itu sudah berapa ratus pabrik, terutama yang SKT yang gulung tikar, apalagi kalau tarifnya kita jadikan menjadi sama rata. Demikian, Mbak. Baik. Nah, bagi Sobat Eksim yang mungkin agak kurang greget ya kalau bertanya melalui chat Zoom, kami persilahkan kepada Sobat Eksim untuk bertanya langsung kepada narasumber. Namun sebelumnya mohon raise hand terlebih dahulu ya. Silakan kami persilahkan kepada Sobat Eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Ayo. Silahkan yang mau bertanya. Sepertinya malu-malu nih Sobat Eksim kita pada hari ini. Baik, sambil kita menunggu Sobat Eksim yang ingin bertanya, mungkin Pak Amar atau Pak Abu nih, bisa tidak menjelaskan terkait ancaman terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap cukai? Ya, kalau ancaman pelanggaran hukum tadi yang pertama juga sudah saya jelaskan. Ancamannya ada pidana dan juga ada denda ya. Administrasi ya. Kalau untuk administrasi itu biasanya pengusaha-pengusaha pabrik, Mas. Nah, tapi untuk pidana ini ya bisa melingkupi pengusaha pabrik, bisa meliputi orang yang menjual, orang yang menerima, orang yang memberikan, orang yang menyerahkan barang kena cukai ilegal tersebut. Itu bisa dikenakan pidana. Dan tadi yang saya sebutkan, pidananya itu tidak main-main. Pidananya itu bisa pidana penjara. Kalau di pasal 54, pasal 56 cukai itu pidana penjaranya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Tuh. Kalau untuk pengusaha pabrik biasanya ada ini sanksi administrasi. Contohnya kayak misalkan kalau misalkan pabrik terus dia tidak melakukan pencatatan gitu, tidak melaporkan atau memberitahukan barang kena cukai selesai dibuat, itu ada sanksi administrasinya, kalau nggak salah 2 kali nilai cukai untuk pengusaha pabrik, Mas. Itu karena tadi melanggar yang pasal tadi loh, yang perizinan NPPBKC untuk TPE misalnya kan tadi ada TPE kan wajib untuk NPPBKC yang menjual MMA lebih dari 5%. Lah ketika itu ditemukan oleh petugas pada saat patroli atau operasi, kemudian dimintai dokumennya, loh kok nggak ada NPPBKC-nya, tapi kok kamu menjual minuman mengandung etil alkohol di atas 5%, maka itu bisa dikenakan denda. Kalau nggak salah denda untuk pelanggaran pertama kali itu 20 juta rupiah itu bagi pemilik TPE yang tidak memiliki izin NPPBKC. Lah, untuk pengusaha pabrik rokok nih, tadi saya lanjutkan. Misalkan dia melekatkan pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Nah, itu ada macam-macam tidak sesuai peruntukannya itu. Misalkan rokok SKM dilekatkan di SKT. Maksudnya pita cukai SKT dilekatkan di rokok jenis SKM. Nah, itu kan merugikan negara tuh. Ada disparitas harga kan, perbedaan harga rokok SKM dan rokok SKT. Itu terkait salah peruntukan. Ada lagi misalkan rokok SKM nih dengan jumlah 20 batang, tapi dilekatkan pita cukai yang isinya 12 batang. Ya meskipun sama-sama SKM, tapi tetap di situ ada uang Spanyol berarti ya, uang negara yang dicuri gitu loh. Dan itu bisa menggerus keuangan negara seperti itu. Saya menambahkan terkait kebetulan memang undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai itu kita diamanatkan mempunyai PPNS. Jadi untuk penyidikan terkait pelanggaran undang-undang kepabeanan maupun undang-undang cukai itu dilakukan oleh PPNS yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kami tidak perlu melimpahkan ke
penegak hukum lain. Jadi pada intinya kalau ada pelanggaran langsung diproses oleh kantor bea cukai itu sendiri. Kecuali kalau kantor bea cukai tidak mempunyai PPNS, mungkin kita bisa minta bantuan dari penegak hukum lain. Tapi saya rasa untuk saat ini Mas ya, saya yakin bahwa untuk seluruh kantor bea cukai itu sudah pasti ada PPNS-nya. Ya walaupun memang di setiap kantor itu tidak mesti ada setiap tahun untuk penindakan di bidang kepabeanan maupun penindakan di bea cukai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh nanti kalau saya melaporkan nanti diserahkan ke APH lain untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nggak seperti itu. Jadi kami punya PPNS termasuk Pak Muammar ya. Betul. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kadang orang melapor itu takut. Karena pikirannya, aduh nanti kalau saya melapor, nanti dimintai keterangan, tadinya sebagai saksi, lama-lama dilakukan pendalaman jadi tersangka. Tapi mudah-mudahan kami nggak akan seperti itulah. Kalau memang teman-teman melaporkan dan memang betul-betul tidak terlibat, pasti kami akan memproses dan tidak akan menjadikan tersangka. Pastikan ada pertimbangan-pertimbangan dan alat-alat bukti yang sangat mendukung. Kalau memang yang melaporkan dia tujuannya baik, ya pasti kami akan merahasiakan dan bahkan kami akan melindungi. Tujuannya apa? Supaya rokok ilegal bisa ditekan, penerimaan negara bisa melebihi target, supaya kita kan tidak tergantung di hutang luar negeri. Karena kalau takutnya target penerimaan tidak tercapai ya samalah seperti rumah tangga, kalau kita gaji nggak cukup yo larinya yo ngutang. Ya mungkin juga begitu negara. Kalau sudah terlalu banyak kebocoran keuangan negara sehingga target APBN tidak akan tercapai, ya mau nggak mau ya terutama Kementerian Keuangan ya nyari cara gimana jual surat berharga lah, ngutang ke negara lain lah, dan lain-lain. Jadi memang arahannya nanti seperti itu. Demikian Mbak Ika. Baik, sudah dijelaskan oleh kedua narasumber terkait ancaman pidana terhadap tindakan pelanggaran hukum terkait cukai hasil tembakau. Nah, kami akan menayangkan terkait video pemusnahan rokok-rokok ilegal. Silakan, operator. Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Timur, DJBC, 2 telah memusnahkan 9 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pada Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2022. Selain batang rokok ilegal, mereka juga memusnahkan 116.892 gram tembakau iris, tis 10 ml liquid vape, HPTL, dan 779 liter MMEA, miras. Sejumlah merek rokok ilegal yang dimusnahkan diantaranya ialah SBR, GAK, RC Pro, Sendam Biru, Hammer dan Apple Gold. Sedangkan minuman keras meliputi arak Bali, Tommy Stanley, vodka, bintang kuntul dan lain sebagainya. Barang-barang ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari 45 penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur 2 pada periode tahun 2021, serta 93 penindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMC Malang pada periode Januari sampai dengan Mei tahun 2022. Dari hasil penindakan tersebut, kerugian negara mencapai 5 triliun rupiah dengan nilai perkiraan nilai barang sebesar 3 triliun rupiah dari sejumlah penindakan yang dilakukan. Kebanyakan proses pengiriman barang ilegal ini banyak ditemukan pada pengusaha jasa titipan dan transportasi. Tidak. Boleh Bapak Ibu kita akan beri tepuk tangan yang terbaik. 9 juta lebih batang nanti yang membuktikan bahwa kinerja Kemenpora yang dipuji. Hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alkohol. Baik, mengingat waktu sudah mau selesai, kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dari Pak Amar dulu, silakan. Closing statement kalau dari saya saya menghimbau kepada masyarakat semua, kepada
teman-teman yang menyaksikan untuk ayo kita beli rokok yang legal, jangan rokok yang ilegal. Untuk apa? Ya itu untuk kembali ke negara, kemudian untuk pembangunan. Karena kalau sampai kita memberi rokok yang ilegal itu tentunya akan merugikan keuangan negara. Seperti itu saja. Saya cuma menghimbau itu saja sih. Kalaupun misalkan teman-teman menemukan di toko atau di warung, oh ternyata ada warung nih yang menjual rokok ilegal, rokok yang tidak dilekati pita cukai, bisa menginfokan ke kantor bea dan cukai terdekat, seperti itu. Baik, terima kasih buat Pak Amar. Selanjutnya kepada Pak Abu. Silakan. Ya, Pak. terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta kelas ekspor impor episode ke-16 ya. Berkat kegiatan ini juga kami bisa memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada teman-teman sekalian. Statement saya yaitu, ayolah kita dukung program pemerintah untuk menekan atau menekan berarti memang masih ada rokok ilegal itu. Ya dengan cara apa? Ya saya sampaikan tadi, mungkin kalau kita curiga, kita identifikasi seperti tadi yang saya sampaikan, dan menyampaikan ke kantor bea cukai terdekat. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan itu, berarti sedikit banyak, walaupun teman-teman tidak merokok ya, tidak minum, berarti sedikit banyak sudah memberikan kontribusi ke negara. Ya, salah satunya mencegah rokok ilegal yang akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan negara, terutama di bea cukai. Mungkin demikian dari saya, Mbak Ika. Baik, terima kasih kepada Pak Amar maupun Pak Abu Bakar yang telah memberikan closing statement-nya kepada Sobat Eksim semua. Baik, kami seluruh instansi di lingkungan Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu... Izin Pak, mungkin kita silakan, Pak. punya apa ya? Slogan atau jargon. Oh, Ya. silakan, Oke, Pak. dimulai. Baik teman-teman, kita di bea cukai ini punya slogan. Ayo Mas. Ya. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. Rokok ilegal kita begal. Iya, tepuk Jadi, tangan semua. gempur rokok ilegal kita begal. Ya. Supaya Jadi itu penerimaan slogan. negara tercapai Ya. Mas ya. Demikian, terima kasih. Kita gempur rokok ilegal maupun semua produk ilegal ya Pak ya, bukan hanya rokok aja ya. Ya, kami di instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, kami ingatkan, kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, Sobat Eksim, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, kami persilahkan kepada seluruh peserta hari ini agar dapat menyalakan video, karena kita akan berfoto bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Kami persilahkan. Ya, silakan dinyalakan dulu videonya, Bapak, Ibu, Sobat Eksim semua. Ya, ya senyum ya. Senyum Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, di layar 2 selanjutnya kami persilahkan. Ya, 1, 2, 3. Baik, di layar selanjutnya kami persilahkan terakhir. Ya, senyum ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Sobat Eksim semua yang sudah mengikuti acara kita dari pagi hari sampai dengan siang hari ini. Bagi Sobat Eksim yang tidak sempat untuk menyaksikan rekaman kita pada hari ini, Sobat Eksim jangan khawatir ya. Sobat Eksim dapat menyaksikannya di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado. Selain itu, Sobat Eksim juga dapat mengikuti kelas ekspor impor episode selanjutnya, episode 17 di hari dan jam yang sama, yaitu tiap hari Selasa mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 WITA.
Kami ingatkan juga kepada para Sobat Eksim agar tidak lupa mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita hari ini, Pak Amar dan Pak Abu Bakar, yang telah berkenan untuk membagi ilmu dan pengetahuannya kepada Sobat Eksim semua pada hari ini. Kita berikan aplaus virtual ya Sobat Eksim ya. Ya, terima kasih Sobat Eksim semua. Nah, Sobat Eksim, di episode berikutnya minggu depan ada apa ya? Yuk kita saksikan teaser berikut ini. Baik, apa itu barang lartas? Nah, Sobat Eksim dapat menemukan jawabannya di episode berikutnya, yaitu episode 17. Baik, dengan demikian, berakhirlah acara kita dari pagi hari tadi sampai dengan siang ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Sekaligus kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Sobat Eksim semua. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, saya Ika undur diri. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak dan Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai makin baik. Terima kasih.